Assalamualaikum, saya Fatur, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Berikut adalah aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Sudawi selaku Kepala SD Negeri 1 Sidomulyo, kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sidomulyo yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara berbagi praktik diseminasi budaya positif. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan kesabarannya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan tertib acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan acara yang keempat yaitu kegiatan inti yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Fatur. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Dwi Wahyuni. Kepadanya dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sudawi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi saya kami dan Isani yang kami amati kepada Bapak Ibu Guru SD 1 Sidomulyo yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini
Fatur yang akan menyampaikan nanti, yaitu berbagi praktek baik diseminasi budaya positif oleh CPGP, calon pendidik guru penggerak. Alhamdulillah di SD kami ini sudah ada guru penggerak, satu Bu Dwi Wahyuni, yang kedua ini Pak Fatur, tapi Pak Fatur ini masih calon. Nah, yang saya harapkan kepada Bapak Ibu Guru SD 1 Sidomulyo, bagi yang belum bisa untuk mencapai PGP, tolong ayo bersama-sama kita usahakan biar SD kami ini untuk kedepannya lebih maju lagi. Nah, untuk yang kedua ini adalah Pak Fatur yang setelah menjadi calon PGP-nya nanti akan menyampaikan tentang berbagi praktek baik diseminasi budaya positif kepada teman-temannya, sehingga nanti ayo kita amati, kita perhatikan kayak apa sih jadi guru penggerak itu, kayak apa sih perjalanannya, supaya kita nanti ke depannya apabila kita bisa terpilih kayak Pak Fatur ini kan sangat luar biasa. Bagi kami, saya sebagai kepala sekolah, saya merasa bangga karena di SD kami ini sudah saya katakan 2 orang yang menjadi guru penggerak, sekalipun Pak Fatur ini masih calon. Saya doakan semoga Pak Fatur dalam perjalanan menempuh guru penggerak ini nanti bisa menjadi mudah, lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai akhir, sampai lulus ya Pak Fatur ya. Untuk teman-temannya yang lain, monggo kita bersama-sama untuk berprestasi seperti Bu Dwi Wahyuni dan seperti Pak Fatur. Karena sekarang ini untuk kemajuan pendidikan ini memang sangat-sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Guru SD 1 Sidomulyo, yang saya harapkan bisa menyusul seperti teman-teman kita yang sudah menjadi guru penggerak. Soalnya jadi guru penggerak itu perjalanannya luar biasa. Ya Pak Fatur. Pak Fatur ini masih pertama. Kalau Bu Dwi sudah lulus, yaitu perjalanannya luar biasa. Jadi nggak mudah untuk mencapai guru penggerak itu. Karena untuk mencapai lulusnya aja kita susah ya Pak ya. Jadi saya ucapkan saya berbangga dengan Pak Fatur ini yang masih menjalani calon guru penggerak ini ya Pak ya. Semoga Bapak bisa lancar, diberi kesehatan sampai akhir, tidak ada halangan suatu apapun. Itu aja yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Bapak Fatur, yaitu mengenai berbagi praktik diseminasi budaya positif. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayat. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo, Ibu Haja Sujawi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sidomulyo, yang insyaallah
dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melakukan satu agenda, yakni terkait dengan proses perjalanan saya selaku CGP, calon guru penggerak di Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah. Dan salah satu tugasnya di modul 1.4 adalah berbagi praktik baik terkait dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Semoga kita senantiasa bahagia, berbangga diri sebagai seorang guru. Bapak Ibu sekalian, saya selaku CDP di Angkatan 10 Kabupaten Lampung Tengah, saya di sini dibimbing oleh fasilitator, yakni Ibu Erma Lisni, MPD, beliau berasal dari Riau. Kemudian ada pengajar praktik, yakni Ibu Sri Aryani Wulandari, MPD, beliau sebagai guru di SMA Negeri Kalirejo. Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah merupakan tujuan pendidikan yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Artinya apa? Bahwasanya kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik itu memang harus menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak-anak. Jadi kita tuntun mereka. KHD ini mengibaratkan bahwasanya sekolah itu adalah merupakan sebagai lahan dan anak-anak yang ada di dalam itu adalah sebagai benih. Dan kita sebagai tenaga pendidikan, sebagai guru itu adalah untuk bisa merawatnya. Kita rawat, kita pupuk, kita siram sehingga nantinya bisa tumbuh bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga sebagai anak, tentunya ketika anak-anak kita berada di pendidikan, tugas kita adalah menuntun supaya nantinya apa? Anak-anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat ketika nanti anak-anak itu sudah kembali kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, di kegiatan ini ada materi pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah terkait dengan disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian yang ketiga adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang ke-5 adalah segitiga restitusi. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu disiplin positif. Budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan disiplin untuk berperilaku atau berbuat kebajikan yang terlahir dari diri sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Maksudnya apa? Bahwasanya diharapkan kebiasaan disiplin positif itu memang lahir atau tumbuh dari dalam diri sendiri. Itu anak memiliki disiplin positif itu bukan karena apa? Sebuah hukuman atau sebuah hadiah yang diberikan, tetapi memang betul-betul bisa tumbuh dari dalam dirinya. Karena kadang dianggap tidak, anak-anak itu melakukan sesuatu itu kadang memang ada sebuah perasaan khawatir, perasaan takut. Jika saya tidak melakukan ini, nanti apa yang akan terjadi? Seperti itu. Biasanya itu sebuah hukuman. Satu contoh misalnya kasus ketika anak itu melakukan tindakan yang tidak terpuji, tentunya biasanya akan langsung ada ibaratnya berupa hukuman. Atau anak termotivasi karena ada sebuah hadiah, itu biasanya akan muncul seperti itu. Nah, disiplin berdasarkan pemikiran KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di suasana yang merdeka.
Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka cetakan 5 tahun 2013 di halaman 470. Maksudnya apa Bapak sekalian? Bahwasanya setiap orang itu memiliki peran sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak. Akan tetapi ketika seseorang tidak bisa melakukan hal-hal kebajikan yang memang muncul dari dalam dirinya, tentunya ada pelibatan dari pihak luar. Satu contoh, anak-anak kita ketika melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak terpuji, melanggar apa yang menjadi kesepakatan ataupun keyakinan kelas maupun sekolah, tentunya kita sebagai guru harus mengarahkan, kita memberikan sebuah arahan yang nantinya bisa menjadikan anak itu bisa sesuai dengan karakter yang diharapkan. Dan budaya positif itu perlu ada di lingkungan sekolah yang dilakukan untuk menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan berpihak pada murid agar potensi anak dapat berkembang secara maksimal. Salah satu budaya positif yang saya kembangkan di sekolah kita terkait ini adalah ketika saya itu menyambut anak-anak kita baru hadir di sekolah. Hal seperti ini memang berat, ya berat. Kenapa berat? Karena kita sebagai guru memang harus berangkat lebih awal, kemudian bisa menyambut anak. Namun pada dasarnya hal ini memang perlu sekali. Kenapa? Saya mengambil satu contoh saja. Ketika kita hadir, kita disambut dengan sebuah sapaan, dengan sebuah senyuman, kemudian ditanyakan apa kabarnya. Di situ seolah-olah anak itu ada rasa perhatiannya. Itu anak merasa diperhatikan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya mendapati anak kita yang ketika berangkat sambil berlari-lari dengan perasaan gembira, dia dari jauh sudah menyapa saya. Assalamualaikum Pak Fatur. Waalaikumsalam. Pak, hari ini kita gak usah salaman ya. Kenapa? Kita tos saja sambil memberikan tangan itu. Tos Pak. Tos saya seperti itu. Langsung jreng dibuka kepalanya, permen Pak spesial buat Pak Fatur. Karena saya setiap hari, hampir setiap pagi itu disambut. Artinya Pak, muncul sebuah perasaan gembira. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita tekan di pendidikan kita. Artinya ketika kita memberikan sambutan yang manis, sambutan yang hangat kepada anak-anak kita, anak-anak pun akan punya sebuah rasa semangat tersendiri. Mereka seolah-olah dilindungi, mereka merasakan sebuah kenyamanan yang pada titik ujungnya anak-anak pun akan semangat di dalam belajar. Kemudian kegiatan sholat duha ini juga merupakan sebuah budaya positif yang saya terapkan di sekolah kita. Harapannya ini tidak hanya dilaksanakan oleh anak-anak kelas 6, tapi nantinya bisa secara menyeluruh sebagai bentuk pembelajaran budaya positif. Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa tahapan untuk membangun budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus kontrol. Ini perubahan paradigma. Kita merubah bagaimana cara pandang kita terkait dengan stimulus rangsangan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus punya pandangan baru. Jangan sampai kita itu stagnan. Kita merasa sudah cukup, sudah puas itu dengan apa yang sudah kita berikan selama ini. Tapi kita harus menyesuaikan sesuai dengan kodratnya yang dituntutkan oleh KHD. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kalau sekolah kita, insya Allah, sekolah kita tempatnya luas, bangunan kita fisiknya bagus, gitu. Lokasi bermain anak-anak cukup luas. Artinya di situ sekolah kita sudah menyediakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid-murid, sehingga anak-anak nanti bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Salah satunya adalah sepak bola. Beberapa kali kita menjuarai kegiatan sepak bola ini, baik itu futsal maupun sepak bola ini, yang tentunya membawa nama baik sekolah kita.
Nah, perubahan paradigma belajar ini adalah merupakan satu tindakan yang memang saat sekarang ini dimaksudkan di dalam kurikulum merdeka. Maksudnya apa? Kalau selama ini metode pembelajaran kita itu cenderung teacher center, pembelajaran itu hanya berpusat pada guru. Di kurikulum merdeka ini diharapkan pembelajaran kita itu sepenuhnya itu bisa berpusat kepada peserta didik. Dan ini tentunya yang menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menyelaraskan pendidikan sesuai dengan kodratnya saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan pendekatan metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari kesalahan, melakukan komunikasi yang baik dan menghargai peserta didik agar peserta didik dapat melakukan suatu kebaikan yang muncul dari dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin positif Bapak Ibu sekalian, di dalam membangun sebuah disiplin positif tentunya kita harus mengutamakan dialog. Kita harus berkomunikasi dengan peserta didik. Kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mengembangkan pola berpikir anak-anak dengan cara melakukan komunikasi yang baik. Selama ini mungkin komunikasi kita belum terbangun sepenuhnya dengan peserta didik. Artinya apa? Kedekatan kita sebagai guru itu memang belum terbangun secara sepenuhnya. Seolah-olah di situ itu ada pembatasan antara guru dengan murid seperti itu. Maka lewat konsep disiplin positif ini tentunya diharapkan nantinya sekolah kita itu memang betul-betul bisa menciptakan sebuah kesepakatan, sebuah keyakinan yang dibangun secara bersama-sama, baik itu antara guru dengan siswa, guru dengan wali murid dan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga nantinya pendidikan kita memang betul-betul bisa bisa diterima oleh masyarakat secara menyeluruh, sehingga nantinya peserta didik itu merasa lebih dihargai, wali murid merasa lebih dihargai, kemudian akan muncul suatu kebaikan yang memang lahir dari dalam dirinya, itu bukan atas dasar sebuah paksaan. Nah, disiplin positif itu adalah merupakan usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin positif ini adalah merupakan sebagai usaha kontrol. Kita mengontrol anak-anak kita. Meskipun sebenarnya posisi kontrol juga itu terletak pada diri anak-anak. Itu. Namun kita di sini juga memiliki peran. Karena apa? Seperti yang dipaparkan tadi bahwasanya ketika memang di situ tidak bisa, maka di situ akan melibatkan penguasa dari luar. Anak-anak kita kan memiliki karakter masing-masing, memiliki karakter, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, tujuan kita di sini mengontrol. Kita arahkan, kita tuntun anak-anak kita ke hal-hal yang baik, yang nantinya bisa melahirkan kebajikan yang pada tahapan berikutnya memang betul-betul muncul dari dalam dirinya, bukan atas dasar sebuah paksaan ataupun karena sebuah iming-iming. Bapak Ibu sekalian, ada 3 motivasi perilaku manusia berdasarkan Brian Lawson. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, tahapan yang pertama ini adalah merupakan tahapan tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Di sini pasti akan muncul sebuah pertanyaan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Biasanya, misalnya anak melakukan disiplin itu, misalnya ada sebuah tugas dari guru, tugas di rumah. Anak akan merasa khawatir, akan merasa ada rasa ketakutan ketika nanti tidak mengerjakan, nanti akan mendapatkan sebuah hukuman.
Artinya apa? Dari sini disiplin positifnya itu lahir bukan dari dalam dirinya, tetapi karena sebuah ketidaknyamanan akan mendapatkan sebuah hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ketika kita, jangankan kok anak-anak, kita pun ketika ada sesuatu yang diharapkan, pasti kita akan memunculkan sebuah motivasi lebih. Kemarin anak-anak ikut lomba, pasti karena apa? Ada sebuah penghargaan yang nantinya akan diraih. Sekolah kita tahun ini mendapatkan kesempatan juara di tingkat kabupaten, kemudian nanti ini masih dalam tahap di tingkat provinsi. Kita semuanya bersemangat karena apa? Tentunya ada sebuah penghargaan yang akan kita inginkan. Nah, harapannya ke depan pendidikan kita itu memang sudah bisa terancang jauh-jauh hari untuk bisa memotivasi anak untuk bisa betul-betul bakat itu tumbuh dari dalam dirinya. Gitu. Sekolah kita perlu mengadakan sebuah agenda yang bisa meningkatkan peran peserta didik. Itu. Jadi tidak hanya mengira-ira, kira-kira oh si itu bisa, si itu cakap seperti itu. Tapi memang kita memiliki tahapan, kita adakan kegiatan yang nantinya akan mengerucut kepada seorang, sehingga kita bisa memberikan kesempatan kepada semua anak peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Tentunya mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, jadi bukan eksternal. Artinya apa? Ketika disiplin itu memang sudah muncul dari dalam dirinya, mereka tentunya akan lebih bersemangat lagi. Hal-hal seperti ini yang tentunya akan kita munculkan di pendidikan kita ini di SD Negeri 1 Sidomulyo. Kita bisa membangun karakter yang memang betul-betul bisa muncul dari dalam dirinya. Tidak hanya untuk anak-anak, tetapi kepada guru-gurunya harapannya ke depan. Sehingga nantinya apa? Ketika guru-gurunya sudah termotivasi dari dalam dirinya, nanti akan muncul motivasi-motivasi kepada anak dirinya. Dan tentunya kita sebagai guru adalah menjadi teladan terlebih dahulu. Ketika kita bisa memberikan teladan yang baik, insya Allah anak-anak kita pun akan mencontohnya. Itu satu hal kecil saja, parkir sepeda. Dulu anak-anak ketika berangkat menggunakan sepeda, parkirnya kan sembarangan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa rapi, sudah menghadap ke arah tempat keluarnya, tersusun rapi, sehingga tidak terlihat acak-acak. Sekarang tanpa diminta pun anak sudah masuk langsung membalikkan sepedanya. Nah, ini tentunya yang akan kita bangun ke depannya. Kemudian yang selanjutnya, yakni keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk yang bersifat positif untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Selama ini, sudahkah kita itu membuat kesepakatan kelas? Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Selama ini mungkin kita hanya membuat sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh kita sendiri, kita tempelkan di dinding, yang nantinya itu menjadi sebuah peraturan. Ketika anak tidak mengikuti apa yang menjadi aturan, kita akan memberikan sebuah hukuman. Nah, harapannya ke depannya pendidikan kita itu memang memiliki sebuah keyakinan, dan keyakinan itu tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi keyakinan itu terbangun berupa keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Nah, untuk memunculkan keyakinan ini tentunya kita akan melibatkan seluruh peserta didik ketika kita sebutnya adalah di dalam kelas.
Ketika kita di sekolah tentunya kita akan melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga nantinya ketika kita itu menerapkan sebuah konsekuensi itu tidak akan bertentangan dengan apa yang sudah kita sepakati dan kita yakini secara bersama-sama. Di sini sebuah contoh keyakinan kelas yang saya buat di awal tahun ajaran baru, ya, di mana keyakinan ini lahir dari anak-anak. Ada sebuah pertanyaan yang memang di situ bisa kita munculkan sebagai pertanyaan pemantik. Kira-kira anak-anak ketika ada di kelas ini, harapannya ke depan itu apa yang kalian impikan? Apa yang kalian inginkan? Gitu. Nah, setelah itu anak-anak akan menuliskan, silahkan tuliskan 1 atau 2 keinginan kalian. Gitu. Setelah dituliskan, ditempelkan mungkin dengan menggunakan stick note atau menggunakan kertas yang lainnya, kemudian bisa kita baca, kemudian kita petakan. Ya, nantinya keyakinan kelas impian yang diharapkan oleh anak-anak akan merujuk kepada sebuah keyakinan kelas. Ini sebagai contoh. Aku ingin datang tepat waktu, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, bertata krama dan sopan, belajar dengan tenang. Aku tidak ingin ribut. Gitu. Artinya anak apa? Meminta kelas itu ketika belajar tidak ribut. Artinya tidak ribut yang tidak bermanfaat. Berbeda ketika belajar kelompok. Kalau belajar kelompok diskusi pasti akan ada kegaduhan di situ. Kalau kita kelompok nggak ribut berarti apa yang dikerjakan kan seperti itu. Kemudian terlambat. Aku tidak ingin terlambat. Nah, tentunya ketika kita mengharapkan anak-anak kita tidak terlambat, kita juga sebagai guru tidak terlambat kan seperti itu. Kemudian tidak mengerjakan tugas. Biasanya kita memberikan PR. Nah, itu ketika anak tidak mengerjakan tugas, ya pastinya di situ akan ada sebuah konsekuensi. Artinya apa? Ketika kita memberikan sebuah konsekuensi kepada anak, itu memang betul-betul sudah menjadi kesepakatan awal. Jangan sampai kita keluar dari kesepakatan seperti itu. Kemudian menyontek. Nah, ini berbohong. Nah, ini hal-hal seperti ini yang tentunya diharapkan oleh kita tidak muncul pada anak-anak kita. Maka lewat keyakinan kelas ini yang akan kita munculkan di awal tahun pembelajaran biasanya. Kalau kelasnya Bu Norma mungkin sudah buat Bu ya, alhamdulillah. Dan dibuat bersama-sama Bu ya, anak-anak. Alhamdulillah. Nah, ini saya buatkan satu contoh keyakinan di kelas 1. Kami guru dan peserta didik di kelas 1 meyakini untuk datang tepat waktu, menghormati guru dan teman, angkat tangan jika ingin berbicara, dengarkan penjelasan guru, rapikan buku setelah belajar, kemudian belajar dengan aktif dan tertib, kemudian tidak makan dan minum ya di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian bermain di halaman, berkata jujur, jujur dalam ujian, kemudian meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, ini hal-hal seperti ini memang harus kita bangun berdasarkan kesepakatan di kelas kita. Sehingga apa? Anak nanti ketika tidak melakukan ini sudah tahu konsekuensinya. Misalnya datang terlambat, apa konsekuensinya ketika anak datang terlambat? Itu. Jadi tanpa kita munculkan sebuah rasa bersalah, sebuah tindakan menghukum anak itu akan sudah mudeng dengan sendirinya. Oh iya ya, aku terlambat, kenapa? Dan nanti akan dari masalah-masalah itu anak bisa menggali informasi atau mencari solusi untuk dirinya sendiri. Membuat keyakinan kelas harus melalui kesepakatan antar guru dan murid. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Kalau zaman saya dulu sekolah di SD, namanya dulu peraturan kelas. Itu biasanya hanya dibuat oleh guru, ditempel tanpa kita dilibatkan. Itu dari peraturan keras kemudian menjadi keyakinan
ya kesepakatan kelas, peraturan berubah menjadi kesepakatan, kemudian sekarang berubah menjadi keyakinan karena sifatnya itu akan lebih lunak lagi. Yang selanjutnya, pemenuhan 5 kebutuhan manusia. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, beliau menyebutkan bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, dan kebutuhan untuk diterima, kebebasan kebutuhan akan pilihan, kesenangan kebutuhan akan rasa senang, dan penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, terkait dengan kebutuhan manusia ini, bahwasanya kebutuhan untuk bertahan hidup, bahwasanya memang setiap anak memiliki ya keinginan untuk bertahan hidup, sehingga seperti program keyakinan kelas salah satunya membawa bekal itu yang menjadi hal yang positif seperti itu. Di kelas saya itu alhamdulillah berjalan, dalam sepekan anak itu diminta untuk membawa bekal itu sebanyak 4 kali. 3 hari itu menggunakan sayur, kemudian yang seharinya anak bebas menentukan. Itu Senin sampai dengan Rabu anak membawa sayur, dan itu sudah menjadi kesepakatan, tidak ditentukan sayurnya. Dan di hari Kamisnya anak itu membawa bekal sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian kasih sayang, kebutuhan untuk bisa diterima. Kita sebagai guru tentunya harus bisa memberikan sebuah kasih sayang kepada anak-anak kita, sehingga nantinya anak itu merasa diperhatikan, kemudian anak memiliki sebuah kebebasan untuk menentukan pilihannya, sehingga anak pun merasa senang. Kemudian yang selanjutnya, ketika murid melakukan suatu perubahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Saya ilustrasikan ketika anak-anak sedang senang. Saya ambil gambarnya waktu itu, kita perhatikan anak ini yang dengan serius dia itu menjulurkan tangannya, namun di sebelahnya anak itu hanya santai-santai saja. Gitu. Artinya apa? Kita bisa mengambil gambar ilustrasi ini bahwasanya ketika murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Senang kan harus energik, harus semangat, supaya apa? Ototnya bisa bisa lentur lah, gitu. Dia lakukan dengan penuh semangat. Karena apa? Memang sudah muncul kalau senang memang seperti ini. Gitu. Selama ini anak-anak kan ya ada yang serius, ada yang masih main, dan kadang senang aja tidak mengikuti instruksi dari instruktur, kan seperti itu. Artinya di sini apa? Ketika anak itu tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka sebenarnya anak itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Tuh. Kemudian 5 posisi kontrol. Dayan Gosen menemukan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan murid? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang guru atau seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Satu contohnya apa? Ketika kita itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasanya akan memunculkan apa? Nada suara tinggi. Akhirnya nggak ada ketika kita menghukum kok suaranya lemah lembut. Pasti kita nadanya suaranya tinggi. Kemudian bahasa tubuh, itu bahasa tubuh, mata yang membelik, melotot, kemudian pasang face tidak menyenangkan, kan seperti itu.
kemudian sambil nunjuk-nunjuk biasanya. Ini adalah sebagai penghukum. Hasilnya apa kepada anak didik kita? Kemungkinan murid itu akan marah, meskipun marahnya itu juga tidak langsung diekspresikan, bisa di dalam hati, dongkol, jengkel, guru kok galak temen, kan seperti itu. Atau bersifat agresif dengan apa? Melampiaskan itu dengan cara hal-hal yang tidak positif, seperti nyoret-nyoret dinding, nyoret-nyoret meja, bahkan pada tahapan yang lebih ekstrim nakalin kepada temannya, kan seperti itu. Nah, posisi ini sebagai seorang penghukum itu seyogyanya tidak diterapkan di dalam sebuah pendidikan. Tetapi di dalam sebuah pendidikan itu ada sebuah aturan-aturan yang memang harus dibuat secara bersama-sama sebagai bentuk konsekuensi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan lebih bersuara lebih lembut, menggunakan kehinaan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Saya ilustrasikan anak saya ini, si Raifan. Saya pernah panggil beliau, ya saya dudukkan, saya tanya permasalahannya apa, gitu. Makanya di sini akan muncul sebuah perasaan bersalah. Van, apa kamu nggak merasa kasihan sama Pak Fatur? Kamu loh gini-gini sekolahnya, jarang berangkat dan sebagainya. Itu kan merupakan apa? Memunculkan sebuah rasa bersalah pada anak. Gitu. Niat saya sebenarnya bagus, tapi ternyata membuat rasa bersalah pada diri anak itu pun tidak dibenarkan dalam sebuah pendidikan. Makanya ketika saya tanya seperti itu, Raifan kan wajahnya nunduk, lesu, jangan-jangan ada dia pokoknya kan merasa oh iya ya. Makanya kemarin alhamdulillah menjelang ujian, Raifan ini aktif berangkatnya. Bahkan kemarin waktu kegiatan dinas pariwisata, dia itu pokoknya bisa berwajah ceria lah setelah saya melakukan pendekatan kepada Raifan. Kemudian sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi, membujuk secara halus. Ini pada saat itu si Ahdan ini, kegiatan seperti ini sering saya lakukan. Makanya saya ketika istirahat itu kadang saya itu duduk bersama anak-anak, ngobrol dengan anak-anak, gitu. Supaya apa? Tidak ada jarak antara guru dengan murid. Artinya tidak ada perbedaannya yang jauh. Anak merasa senang, nyaman. Namun ternyata posisi ini pun sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru atau positif, tetapi ini akan menjadi sebuah rasa ketergantungan, gitu. Akan menjadi sebuah rasa ketergantungan. Ketika anak ini dengan guru yang lain mungkin tidak akan merasa nyaman, hanya dengan misalnya hanya dengan saya atau misalnya muridnya Bu Norma, itu hanya akan merasa nyaman dengan Bu Norma. Tetapi dengan guru-guru yang lain, itu mereka seolah-olah ada batasan-batasannya. Sehingga di tahapan ini, di tahapan posisi motivasi kontrol ini, sebagai teman pun itu tidak efektif. Yang selanjutnya, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Hasilnya pun tetap anak itu merasa tidak nyaman diperhatikan. Misalnya anak-anak kita yang melakukan itu, waduh, di dalam kelas diperhatikan. Anak pun ada muncul motivasinya itu karena apa? Karena nanti ketika saya seperti ini, seolah-olah itu ada sebuah perasaan yang tidak mengenakan lah, seperti itu. Ternyata posisi ini pun kurang efektif di dalam mengontrol siswa. Dan posisi kontrol yang paling tepat ternyata adalah sebagai manajer.
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer untuk dirinya sendiri. Posisi kontrol yang kelima ini ternyata yang paling disarankan sebagai manajer. Maksudnya apa? Kita itu melakukan sebuah pendekatan yang memang betul-betul bisa diterima. Kita menggali informasi, kita langsung tidak to the point. Kalau penghukum kan misalnya anak berbuat salah langsung kita hukum, tetapi dalam posisi manajer ini anak kita ajak dialog, kita cari kenapa anak melakukan hal seperti ini, kenapa bisa seperti ini, apa yang sudah dilakukannya, apakah ini sudah menjadi keyakinan kelasnya atau bertentangan dengan keyakinan kelasnya, atau juga dari hal-hal itu anak tersebut nanti bisa mencari solusi bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, lewat segitiga restitusi ini menjadi sebuah acuan kita di dalam berkolaborasi dengan anak di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul atau yang dihadapinya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada posisi guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Ini adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki tiga sisi. Tiga sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak itu melakukan sebuah kesalahan, itu bagian dari proses. Karena apa? Mereka masih dalam tahap belajar. Yang selanjutnya, guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, peran guru ini adalah menuntun anak-anak kita. Ketika anak-anak kita melakukan hal yang kurang baik, melakukan kebajikan-kebajikan yang tidak baik, maka peran kita di sini sebagai penuntun. Kita juga tidak disarankan untuk mengkritiki murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini, jadi kita memberikan penstabilan identitas. Dan apa-apa yang akan kita tanyakan kepada anak ketika melakukan kesalahan, pertanyaannya adalah membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Kesalahan itu adalah merupakan yang wajar. Dan setiap manusia pasti pernah merasakan, pernah membuat kesalahan. Kemudian kita bisa kok memperbaiki masalah ini. Kemudian kita tidak perlu untuk menanyakan kesalahan-kesalahannya, tapi kita fokus untuk bisa memperbaiki masalah yang dihadapi. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah merupakan bentuk menstabilkan siswa. Jadi kita menenangkan diri siswa terlebih dahulu. Setelah anak tenang, tentunya anak itu nanti akan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai apa yang dia hadapi. Kemudian sisi yang kedua, jadi validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Anak melakukan seperti itu pasti karena dia itu ingin mendapatkan atau merasa ingin memenuhi kebutuhannya. Anak lempar-lemparan misalnya, pas lempar dikala ada temennya atau mungkin gurunya pas lewat kena lemparan. Namun kita tidak harus langsung menyalahkan.
Kemudian selanjutnya guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi kita harus memberikan rangsangan pemikiran kepada anak sehingga anak akan respon dengan aktif. Kemudian selanjutnya menggali dan mengakui kebutuhan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan anak. Tentunya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan sifatnya itu menenangkan, tidak menyalahkan. Itu hal yang wajar. Mungkin kalau saya pada posisimu, saya juga akan sama melakukan tindakan yang seperti ini. Tetapi apakah kamu siap untuk bisa memperbaikinya? Nah, tentunya adalah merupakan validasi tindakan yang salah untuk memperbaiki perilaku anak. Pertanyaan-pertanyaannya, kamu bisa bertindak lebih gegabah dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Anak gelut misalnya. Terjadi perkelahian, biasanya kan anak itu kan mempertahankan apa yang dia miliki, seperti itu. Pernah saya tangani masalah anak berkelahi karena apa? Gitu. Karena anak yang mempertahankan dirinya itu punya saya kok direbut, gitu loh. Kemudian saya masih sampai kok dijongkrokan, akhirnya anak kan tidak terima. Gitu. Nah, dari hal seperti ini kita akan menstabilkan, kemudian kita melakukan tindakan lanjut. Kita tidak boleh langsung memberikan penghakiman kepada anak. Kita tidak boleh memojokkan anak, bahwasanya kamu salah dan sebagainya. Namun kita butuh gali terlebih dahulu. Kita validasi kenapa kok anak bisa seperti itu. Yang selanjutnya, sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari hal yang sudah dilakukan oleh siswa, apakah itu memang sudah menjadi keyakinan kelas kita atau belum? Gitu. Selama ini mungkin kadang kita memberikan sebuah hukuman kepada anak itu tidak relevan. Gitu. Kita memberikan hukuman tidak relevan. Artinya apa? Misalnya anak terlambat, kita berikan hukuman misalnya lari, gitu, mengelilingi halaman 5 kali atau beberapa kali, itu kan tidak relevan. Apa yang harus kita lakukan? Kita gali dulu, kita validasi dulu, dan hukuman yang kita berikan apakah itu sudah merupakan menjadi keyakinan kelas kita sehingga anak bisa mendapatkan konsekuensi tersebut. Nah, ini yang tentunya kadang kita itu salah di dalam menerapkan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi memang kita termotivasi itu sebenarnya itu dari dalam. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Apa saja pertanyaan yang perlu kita munculkan ketika anak melakukan sebuah tindakan kesalahan? Kita bersikap sebagai keluarga, gitu, keluarga di kelas bersama anak-anak. Misalnya kayak si Syaki buang sampah sembarangan. Apakah membuang sampah sembarangan itu merupakan keyakinan kelas kita? Tentunya tidak. Karena apa? Keyakinan sudah kita buat anak membuang sampah pada tempatnya. Konsekuensinya apa ketika membuang sampah tidak pada tempatnya? Yang harus ngambil kemudian membuang pada kotak sampah, gitu. Kemudian kita tanya apa dampak misalnya anak kok buang sampah sembarangan. Pasti saya akan bercerita. Mungkin ketika saya buang sampah sembarangan plastik ataupun apa berserakan, tentunya berdampak pada lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi tidak nyaman dilihat dan lain sebagainya. Anak nanti akan berpikir sendiri. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati? Buang sampah sembarangan, apa itu bagian dari nilai kesepakatan kita? Tentunya tidak. Nah, dari situ anak akan muncul motivasi menggali dari kesalahan yang dia lakukan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Nah, dari kesepakatan atau keyakinan kelas tadi,
Saya menginginkan tas kita itu bersih Pak. Makanya ketika makan dan minum itu tidak di dalam kelas. Gitu. Sampah juga harus dibuang pada tempatnya. Nah, kalau anak-anak bisa menjadi orang yang seperti ini, tentunya tanpa kita minta, karena itu memang sudah muncul dari dalam dirinya secara intrinsik, maka apa yang kita cita-citakan itu akan terwujud dengan baik. Dan apakah di sekolah kita atau di kelas kita sudah seperti itu? Nah, ini menjadi tantangan bagi kita untuk kedepannya bisa betul-betul membuat keyakinan, kesepakatan, keyakinan yang nantinya konsekuensinya itu memang betul-betul sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalahnya. Jadi melalui dialog, melalui berdekatan, tidak langsung kita memberikan hukuman kepada anak. Ini adalah merupakan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menerapkan segitiga restitusi. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Itu harapannya ketika kita bisa menjadi seorang manajer, anak-anak itu nantinya kan bisa menempatkan posisi-posisi terbaiknya. Anak akan lebih percaya diri. Anak akan muncul sebuah rasa tanggung jawab dan akan muncul sebuah kemandirian pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, dari paparan yang saya sampaikan terkait dengan designasi budaya positif, tentunya ini menjadi sebuah gambaran ke depan di pendidikan kita, di kelas-kelas kita. Harapannya nanti di tahun ajaran baru kita membuat sebuah kesepakatan yang nantinya itu memang bisa menumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki kepercayaan, memiliki motivasi yang muncul betul-betul dari dalam dirinya, dan menumbuhkan kebiasaan baik atau buruk itu memang sulit, tetapi tidak mustahil. Awalnya pasti kita akan sulit. Kita nyambut siswa di depan gerbang, ya rasanya sulit kalau baru pertama. Kayaknya itu kok aneh gitu loh. Namun ketika sudah kita biasakan, maka itu akan menjadi sebuah budaya. Anak-anak kita dulu ketika mohon maaf diantarkan oleh orang tua, motor masuk set, bisa dikatakan sampai depan pintu ya Bu Arya. Sekarang kan sudah hampir tidak ada, gitu. Anak hanya sampai gerbang, turun, berjabat tangan dengan yang menghantar dengan orang tua. Disitulah nilai-nilai budaya positif yang perlu kita kembangkan. Kemudian cara berkomunikasi anak dengan guru ini pun menjadi hal yang lebih baik nantinya. Selama ini anak ketika bercakap dengan guru kan selalu menggunakan bahasa-bahasa keseharian, tanpa anak itu bisa membedakan, oh posisi saya ini sebagai murid, posisi saya beliau itu sebagai guru saya. Namun menyamaratakan di situ, sehingga hal-hal positif ini yang nantinya ke depan di pendidikan kita harus kita munculkan, sehingga pendidikan kita betul-betul memiliki sebuah karakter yang baik yang bisa diterima oleh semua warga masyarakat. Memunculkan kebiasaan ini memang ya berat, namun tidak mustahil. Ibagaikan naik ke lantai 1 menggunakan eskalator yang bergerak turun. Eskalator geraknya turun, namun kita ingin naik, kan memang berat merubah itu, gitu. Berat. Gitu. Kalau kita tidak tahan, ya pasti kita akan terjungkal, kan seperti itu. Alah, paling sehari 2 hari seperti itu, nggak akan bisa konsisten kan? Itu biasanya seperti itu. Kuncinya Bapak sekalian, kita harus terus mencoba. Kita coba dan kita upayakan. Insya Allah pelan-pelan. Satu contoh anak-anak kita. Dulu sepeda berantakan, sekarang masuk set langsung muter. Itu meskipun kadang ya
masih perlu kita bimbing, kita tuntun untuk bisa lebih rapi. Yang belakang kadang masih ada yang kosong, juga masang di depan. Namun secara tidak langsung anak sudah terbangun. Kalau saya bersepeda harus saya susun dengan rapi. Dulu anak sepedanya bersender di dinding, di tembok-tembok. Sekarang sudah tidak ada. Sudah muncul itu terbangun budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menyimak terkait dengan diseminasi budaya positif dari tugas saya selaku calon guru penggerak di angkatan yang 10 Kabupaten Lampung Tengah. Semoga dari diseminasi yang saya sampaikan ini kita semua nanti punya gambaran ke depan mau seperti apa pendidikan kita, mau kita bawa kemana pendidikan kita, dan tentunya kita pasti akan punya sebuah mimpi pendidikan kita itu mau seperti apa sih ke depannya, yaitu maka kita impikan terlebih dahulu. Kalau kita sudah bisa memimpikan, menginginkan pendidikan seperti ini, tentunya kita nantinya akan bisa mencapai apa yang jadi arah ataupun tujuan pendidikan kita ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih kepada ibu sekalian. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatur yang telah menyampaikan tentang berbagai praktik diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang Pak Fatur sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, saya selaku pembawa acara apabila ada salah-salah kata kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Li, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak hebat? Alhamdulillah. Oh, ketika nanti Pak Guru bertanya apa kabar hari ini, nanti dijawab Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cerdas, bersama. Bisa? Apa kabar hari ini, anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, cerdas, bersama. Hebat. Sehat semua hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini kalian masuk di kelas baru setelah kemarin kalian dari kelas 5 masuk ke kelas 6. Nah, tentunya kalian mendapati ruang kelas yang baru. Kemudian nanti akan mendapatkan pembelajaran yang baru. Kemudian kesepakatan kelas baru. Nah, di awal pembelajaran hari ini atau di awal kalian masuk dari kelas 5 ke kelas 6 ini, tentunya kita nanti tidak akan langsung belajar materi, tetapi kita akan membuat kita nanti akan membuat kepengurusan kelas. Yang kedua, kemudian kita akan membuat keyakinan kelas seperti di kelas-kelas yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, nanti ya Pak Guru meminta kepada kalian untuk bisa menuliskan kira-kira kelas impian kalian ya itu yang akan seperti apa sih selama 1 tahun ke depan gitu loh. Kalian bisa tuliskan ya lewat sebuah stick note yang Pak Guru bagikan. Boleh menuliskan satu keinginan kelas impian kalian maupun boleh menuliskan lebih.
Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Baik, kita nanti, Pak Guru tadi sudah menulis nih di sini tentang kelas impian, kemudian nanti di sini ada keyakinan kelas. Jadi Pak Guru akan bagikan stick note yang sudah Pak Guru bawa, ya stikernya ini, nanti akan Pak Guru bagikan, kemudian nanti tuliskan nama, kemudian impian kalian nanti selama setahun ke depan di kelas 6 ini. Baik, Pak Guru bagi satu-satu. Sambil mempersiapkan alat tulisnya. Ada yang belum dapat? Oh, ini belum dapat. Ya. Nah, sekarang Pak Guru meminta kepada anak-anak untuk bisa menuliskan kelas impian kalian untuk ke depan mau seperti apa kelas kita ini. Silakan tuliskan nama, kemudian impian kalian nanti setahun ke depan akan seperti apa di kelas kita. Pak Guru kasih waktu 30 detik ya. 30 detik, silakan. Oh, sudah 25 detik. Sudah menuliskan satu atau dua impian kalian nanti untuk tahun ke depan. Waktunya sudah selesai. Baik, waktunya sudah selesai. Nah sekarang Pak Guru meminta kepada kalian stick note yang sudah kalian tulis terkait dengan kelas impian kalian ke depan. Silahkan kalian bisa menempelkan di sini. Silahkan tempelkan, maju. Tempelkan, tempelkan, tempelkan. Tempel, tempel, tempel. Ya silakan, tempelkan. Langsung. Ya, tempelkan, berdekatan boleh. Yo, setelah ditempel silakan kembali ke kursinya, tempat duduknya. Baik, ini adalah merupakan impian kalian. Nah, kalian pastinya kan nggak ngerti sih impian kalian itu dari teman yang satu ke teman yang lain pasti nggak ngerti. Makanya Pak Guru akan meminta salah satu atau dua orang untuk nanti bisa membacakan kelas impian kalian. Mas Jaki, silakan Pak Guru minta bantuannya untuk bisa membacakan. Kemudian satu lagi kanvasnya. Silakan bisa diambil satu, ya, ambil satu dibacakan. Kira-kira apa? Yang keras suaranya silakan. Ya temannya kelihatan. Dibaca namanya siapa ya? Yang kelas impian, nama Abdan Zairul Arzak. Oh, punya Abdan. 1. Selalu melaksanakan tiket. 2. Sebelum masuk kelas berbaris. 3. Kelas selalu bersih. Ya, tempel lagi. Nama Safira Solehatun Nisa. Keras suaranya. Nama Safira Solehatun Nisa. Kelas impian. Saya ingin sekolah yang bersih, memakai baju seragam sekolah sesuai jadwal sehari-hari. Yo. Faiz Al-Fatah. Saya ingin kelas selalu bersih. Ya, kelas bersih. Terus apa lagi? Nama Siska Juniati. Kelas impianku membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam yang rapi, berangkat tepat waktu. Ya, baik. Ya. Ino Alfian. Saya ingin berteman dengan semuanya. Ya. Kelas impian Tasya. Kelas selalu bersih dan rapi, selalu bertata krama, memiliki fasilitas yang baik, selalu pakai kelas, selalu bayar kelas. Oh ya,
Terima kasih. Kasih aplaus buat teman kalian yang sudah membacakan. Iya. Terima kasih Jaki sama Tasya ya, sudah membantu membacakan tentang kelas impian kalian. Pak Guru tadi sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kalian itu mengimpikan kelas kita itu yang pertama, ya, itu kalian datang tepat waktu pada saat masuk, kemudian bisa menjaga kelas kita supaya bersih, kemudian makan tidak di dalam kelas, seperti itu, kemudian menjaga fasilitas. Artinya di situ kalian mengharapkan yang pertama adalah disiplin. Kemudian tadi ketika berbicara menggunakan bahasa yang baik, berarti tentang kesopanan. Kemudian ketertiban, sebelum masuk kelas harus baris, ya bagus. Nah, ini adalah merupakan kelas impian kalian ke depannya. Yang selanjutnya, setelah kalian membuat kelas impian, nanti kita akan kembali membuat kesepakatan berdasarkan dari impian kalian nanti ke depan. Nah, Pak Guru kembali akan memberikan stick note. Ini warnanya hijau muda ya. Ini adalah merupakan kesepakatan. Kira-kira kesepakatan apa sih yang akan kalian buat di dalam kelas ini? Gitu. Ya, kesepakatannya ataupun keyakinan kelasnya ya. Keyakinan kelas pokoknya tadi kan saya mengimpikan kelasnya seperti ini ya. Berarti saya harus buat keyakinan kelasnya seperti ini nih ke depan, seperti itu. Kembali Pak Guru akan bagikan stick note-nya. Ayo silakan dituliskan. Sudah? Ayo tidak berlama-lama. Tuliskan keyakinan kelas 6B. Yang sudah bisa langsung ditempel di sini yang sudah. Nah, tidak harus menunggu kawannya. Yang sudah langsung tempelkan. Ditempel yang rapi ya, tidak berbentakan nempelnya. Ditempel yang rapi seperti itu. Karena tadi Pak Guru lihat kita impian rapi, berarti kalian nempel itu pun bisa rapi. Yang sudah nempel kembali ke tempat duduk. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah menuliskan keyakinan kelas 6B. Pak Guru petakan. Ini ada tidak berkata-kata kotor dengan siapapun. Wah, ini bagus ini. Kemudian makan dan minum tidak sambil berdiri. Nah, ini juga bagus. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Mas selalu mengerjakan PR. Oke, siap. Kemudian ada kalau saat makan dan minum tidak boleh sambil berdiri. Oke, bagus. Kemudian melaksanakan piket kelas. Kemudian ada selalu menjaga kebersihan, masuk kelas tepat waktu. Wah, ini disiplin. Kemudian ada selalu melaksanakan piket. Oke. Kemudian ada kas kelas. Baik. Selalu taat pada peraturan. Oke. Kemudian ada sekalian, Pak Guru sudah bisa menyimpulkan tentang kesepakatan. Kelas impian maupun keyakinan kelas ini yang sudah kalian buat nanti akan Pak Guru rapikan, ya, akan Pak Guru rapikan. Ini juga nanti akan ditempel pada kertas karton nantinya ya. Bahwa ini betul-betul hasil kesepakatan yang sudah kita buat, itu untuk 1 tahun ke depan di kelas kita. Baik teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita di kelas baru ya.
di kelas 6B ini semoga nanti selama 1 tahun ke depan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi keyakinan kelas kita, kemudian apa yang menjadi impian di kelas kita nanti betul-betul bisa terwujud dengan baik. Oleh karena itu, saling berkolaborasi antara guru dengan murid itu harus betul-betul dilaksanakan, ya. Baik anak sekalian, terima kasih atas pembuatan keyakinan kelas kita. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Semoga apa yang kita rancang pada kesempatan hari ini mulai hari besok sudah bisa dilaksanakan dan tidak ada anak-anak yang merasa keberatan dari hasil keyakinan sudah kita buat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak sekalian? Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, setelah ini nanti kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oh, sudah waktunya istirahat. Nanti kalian bisa istirahat terlebih dahulu ya. Ingat tuh, yang sudah kalian tulis keyakinan kelasnya. Gak boleh makan sambil berdiri, kemudian buang sampahnya sembarangan, kemudian ketika makan minum itu tidak di dalam kelas, ya. Tadi juga Pak Guru lihat ketika sakit itu harus memberikan surat izin ya, tidak pakai WA ya. Jadi Pak Guru nggak terima itu sudah kita kalian buat secara bersama-sama. Baik sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswa dan siswi kelas 6B SD Negeri 1 Sidomulyo bersama Pak Fatur telah melakukan pembuatan keyakinan kelas. Semoga dengan dibuatnya keyakinan kelas, kami bisa belajar lebih aman, nyaman, dan menyenangkan. Selain itu juga dengan adanya keyakinan kelas ini, saya bisa lebih disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak Fatur atas keyakinan yang sudah kami buat secara bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.